Pernikahan adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, termasuk Andini dan suaminya, Arman. Mereka menikah di awal tahun 2012, setelah menjalin hubungan selama hampir 3 tahun. Cinta yang kuat dan saling pengertian membuat mereka yakin bahwa bahtera rumah tangga yang akan mereka bangun akan penuh dengan kebahagiaan. Pada awal pernikahan, kehidupan berjalan dengan lancar. Andini, seorang wanita sederhana berusia 27 tahun saat itu, menikmati perannya sebagai istri. Arman bekerja di sebuah perusahaan kontraktor yang memberinya penghasilan stabil, cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Mereka menetap di sebuah rumah kecil di Bogor, di dekat keluarga besar Andini. Meskipun keluarganya dekat secara fisik, Andini merasa mandiri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Di tahun pertama, mereka tidak terlalu memikirkan soal anak. Mereka masih sibuk beradaptasi dengan kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Namun, setelah melewati tahun pertama dan kedua pernikahan, pembicaraan tentang anak mulai muncul. Setiap kali bertemu keluarga besar, Andini selalu mendapatkan pertanyaan yang sama, kapan punya momongan? Awalnya, pertanyaan itu dianggap biasa dan ringan. Namun lama-kelamaan, menjadi beban bagi Andini, terutama saat keluarganya mulai menunjukkan rasa kecewa. Tahun ketiga pernikahan menjadi titik balik bagi Andini. Tekanan dari keluarga, terutama dari orang tuanya sendiri, semakin sering dirasakan. Mereka mempertanyakan kesuburan Andini dan mulai menyarankan pengobatan atau alternatif. Din, kamu sudah coba periksa belum? Kalau belum ada anak juga, mungkin ada yang perlu diperiksa lebih lanjut. Usia kamu sudah 30, jangan terlalu lama menunda, kata ibunya suatu hari. Perkataan itu membuat Andini mulai merasa cemas. Dia sudah lama ingin menjadi seorang ibu, tetapi hingga saat itu belum ada tanda-tanda kehamilan. Dia pun memberanikan diri untuk membicarakan hal ini dengan Arman. Arman, yang selama ini terlihat tenang dan tidak terlalu memikirkan soal anak, akhirnya setuju untuk melakukan pemeriksaan. Mereka mendatangi klinik kesuburan di Jakarta, di mana dokter menyarankan serangkaian tes untuk mengetahui apa yang menjadi masalah. Setelah menjalani beberapa tes, hasilnya mengejutkan, masalah ada pada Arman. Kualitas sperma Arman rendah, sehingga kemungkinan Andini untuk hamil secara alami sangat kecil. Berita ini membuat Andini sedih, namun dia tidak ingin menyalahkan suaminya. Bagi Andini, pernikahan adalah tentang dukungan satu sama lain, terutama di saat-saat sulit seperti ini. Tetapi respons Arman ternyata berbeda dari yang Andini harapkan. Alih-alih merasa bersalah atau mencari solusi, Arman mulai menunjukkan sikap yang aneh. Selingkuh saja, kalau kamu memang mau punya anak, kata Arman suatu malam ketika mereka sedang berdiskusi di kamar tidur. Andini terkejut. Apa yang baru saja didengarnya? Apakah Arman benar-benar menyuruhnya untuk berselingkuh? Bukankah mereka bisa mencoba alternatif lain, seperti inseminasi buatan atau program bayi tabung? Apa maksud kamu? Itu bukan solusi, men, jawab Andini, berusaha tetap tenang. Namun, Arman justru mengulangi permintaannya dengan nada serius. Aku serius, Andini. Aku tahu kamu ingin anak, dan aku nggak bisa memberikannya. Jadi kenapa nggak coba cara lain? Andini merasa hatinya hancur mendengar kata-kata suaminya. Bagaimana mungkin pria yang dia cintai dan percayai selama ini justru menyarankannya untuk melakukan sesuatu yang tak pernah dia bayangkan. Seiring waktu, keanehan perilaku Arman semakin nyata. Arman yang dulu penuh kasih sayang, kini tampak lebih sering menyendiri. Dia mulai menghindari interaksi fisik dengan Andini. Ketika Andini mencoba merayunya, mengenakan pakaian yang menarik atau berusaha membangun keintiman, Arman justru tampak lebih menikmati dunianya sendiri. Andini merasa diabaikan, bahkan kadang merasa seolah bukan lagi bagian penting dalam kehidupan Arman. Kebingungannya semakin bertambah ketika Arman mulai meminta hal-hal yang tak masuk akal. Dia meminta Andini untuk mengambil foto dirinya saat berhubungan dengan pria lain, sesuatu yang benar-benar tidak bisa dimengerti oleh Andini. Ini semua untuk kamu, Dini. Aku cuma ingin kamu bahagia, meskipun itu berarti kamu harus bersama orang lain untuk mendapatkan anak, kata Arman dengan tenang. Seolah apa yang dia minta adalah hal yang wajar. Andini semakin terjebak dalam kebingungan dan dilema. Cinta terhadap Arman masih ada, namun perlahan-lahan mulai terkikis oleh tindakan dan permintaannya yang tidak masuk akal. Ketidakjelasan arah rumah tangga mereka semakin membebani Andini. Dia sering menangis dalam kesendirian, meratapi nasibnya.
Dia tak bisa membayangkan harus mengkhianati suaminya. Meskipun itu atas izin Arman sendiri, namun tekanan dari dalam dan luar semakin menghimpitnya. Akhirnya, dengan berat hati, Andini mengikuti permintaan suaminya. Dia mulai menjalin hubungan dengan dua pria berbeda, mencoba melakukan apa yang diminta suaminya demi mendapatkan seorang anak. Namun meskipun dia menjalani hubungan terlarang itu, kehamilan yang diharapkan belum juga datang, hubungan rumah tangganya semakin retak. Meskipun Arman tampak menerima apa yang terjadi, Andini merasa hatinya semakin jauh dari suaminya. Kehilangan cinta, rasa hormat, dan keyakinan terhadap hubungan mereka membuat Andini merasa semakin tersesat. Apa yang dulu adalah mimpi tentang rumah tangga yang bahagia, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah dia bayangkan. Waktu berlalu, dan Andini merasa dirinya terperangkap dalam situasi yang tak berujung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, dia masih mencintai Arman dan berharap hubungan mereka bisa kembali seperti dulu. Di sisi lain, dia merasa tak bisa lagi bertahan dalam rumah tangga yang penuh dengan ketidaknormalan ini. Dia mempertimbangkan untuk pergi, tetapi rasa takut kehilangan semua yang dia miliki membuatnya ragu. Hingga suatu hari, Andini menyadari bahwa kebahagiaannya sendiri harus menjadi prioritas. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan dan tekanan ini. Keputusannya belum jelas. Tetapi satu hal yang pasti, dia harus menemukan kekuatan untuk mengubah hidupnya. Apapun risikonya, Andini akhirnya membuat keputusan untuk mencari bantuan profesional. Ia menyadari bahwa semua tekanan ini telah mempengaruhi kesehatan mental dan emosinya. Dengan hati yang berat, ia mengajak Arman untuk pergi ke seorang konselor pernikahan. Arman awalnya menolak, merasa bahwa pernikahan mereka tidak memerlukan campur tangan orang lain. Tetapi setelah Andini memohon, dia setuju untuk mencoba. Konselor menyambut mereka dengan hangat, menciptakan suasana yang nyaman untuk berbicara. Andini mulai menceritakan perasaannya, bagaimana dia merasa terjebak antara cinta kepada suaminya dan harapan untuk memiliki anak. Sementara Arman duduk di sampingnya, tampak gelisah dan tidak nyaman. Arman, apakah kamu sadar bagaimana permintaanmu mempengaruhi Andini? Tanya konselor dengan lembut. Arman terdiam sejenak. Saya hanya ingin dia bahagia, jawabnya pelan. Konselor kemudian menjelaskan bahwa ada cara lain untuk mencapai kebahagiaan dan keinginan memiliki anak tanpa harus mengorbankan keintiman dan cinta dalam pernikahan mereka. Dia mendorong Arman untuk terbuka tentang perasaannya dan mengeksplorasi perasaannya sendiri mengenai ketidaksuburan yang dialaminya. Setelah beberapa sesi konseling, Arman mulai lebih terbuka. Ia mengungkapkan rasa malu dan ketidakberdayanya karena tidak bisa memberikan Andini anak. Ia merasa seolah beban menjadi pria dan kepala keluarga yang seharusnya bisa melindungi dan memberikan masa depan yang diinginkan. Dengan bimbingan konselor, Arman mulai menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Andini pun merasakan perubahannya. Dia melihat sisi manusiawi Arman yang sebelumnya terbenam dalam sikap defensifnya. Dia mulai memahami rasa sakit dan tekanan yang dialami suaminya. Perlahan, keduanya belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik, berbagi rasa sakit dan harapan mereka. Di tengah perjalanan mereka, Arman mengusulkan untuk mencoba menjalani program bayi tabung. Dia mengerti bahwa keputusan ini mungkin tidak murah dan memerlukan banyak waktu serta usaha, tetapi dia siap untuk berjuang demi cinta mereka. Setelah mendapatkan izin dari dokter, Andini dan Arman mulai menjalani proses bayi tabung. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, seperti pengobatan yang menyakitkan dan perubahan emosi yang kadang tidak terduga, keduanya mulai merasa lebih dekat satu sama lain. Mereka mendukung dan saling menguatkan, berbagi harapan dan kekhawatiran mereka tentang masa depan. Andini menemukan semangat baru dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa tertekan oleh harapan orang lain atau pertanyaan tentang keturunannya. Dia dan Arman menjadi tim yang solid, saling mendukung dalam proses yang tidak mudah ini. Setelah beberapa bulan, Andini akhirnya melakukan tes kehamilan. Saat ia melihat 2 garis merah muncul di layar, dia tidak percaya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dia berlari ke arah Arman yang sedang berada di ruang tamu. Arman, lihat ini, teriaknya sambil menunjukkan hasil tes. Arman yang awalnya tidak percaya, segera meraih tes tersebut dan menatapnya dalam-dalam. Apakah ini benar? Kita akan menjadi orang tua, tanyanya, suaranya bergetar oleh emosi. Andini mengangguk, dan keduanya berpelukan erat. Setelah melalui perjalanan yang sulit, harapan baru akhirnya menghampiri mereka. Masa kehamilan Andini tidak selalu mulus.
Dia mengalami mual yang hebat dan kelelahan yang luar biasa. Namun, semua itu terasa manis karena di balik semua rasa tidak nyaman itu ada kehidupan baru yang tumbuh dalam dirinya. Arman semakin perhatian dan penuh kasih selama masa-masa ini, dan Andini merasakan cinta suaminya semakin kuat. Mereka melakukan banyak hal bersama, dari mempersiapkan kamar bayi hingga menghadiri kelas persiapan kelahiran. Arman pun mulai belajar untuk menjadi ayah, menghadiri kelas tentang cara merawat bayi dan mengurus rumah tangga. Mereka juga berbagi momen-momen kecil yang penuh tawa dan cinta, dari memilih nama bayi hingga membayangkan masa depan mereka sebagai sebuah keluarga. Andini merasa kehidupannya semakin berwarna, dan meskipun masih ada kekhawatiran, dia merasa optimis dan bahagia. Namun, di tengah kebahagiaan ini, tantangan belum sepenuhnya berlalu. Saat usia kehamilan Andini memasuki trimester ketiga, dia mengalami beberapa komplikasi. Dokter menyarankan agar Andini lebih banyak beristirahat dan menghindari stres. Arman selalu ada di sampingnya, membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan menjaga agar Andini tidak merasa tertekan. Pada suatu malam, saat Andini merasa kesakitan dan cemas, Arman memegang tangannya erat. "Kita akan melewati ini bersama. Aku di sini untukmu, Andini. Kita tidak sendiri," ujarnya dengan lembut. Malam itu, Andini merasa didukung sepenuhnya. Dukungan dan cinta Arman membuatnya merasa lebih kuat. Akhirnya, setelah beberapa bulan yang penuh tantangan, Andini melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Saat dia menggendong buah hati mereka untuk pertama kalinya, air mata bahagia mengalir di wajahnya. Arman berada di sampingnya, terharu melihat Andini dan bayi mereka. "Akhirnya usaha kita berhasil. Ini adalah awal baru bagi kita," kata Arman dengan suara penuh emosi. Andini tersenyum sambil menatap mata bayi mereka, merasakan kehangatan dan cinta yang tak terhingga. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak mudah, tetapi semua perjuangan itu terbayar lunas dengan kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini. Dalam perjalanan menuju kehidupan baru sebagai orang tua, Andini dan Arman menyadari bahwa cinta dan dukungan satu sama lain adalah hal terpenting yang membuat mereka bisa melewati setiap rintangan. Dengan harapan baru dan keluarga kecil yang telah mereka impikan, mereka siap menjalani babak baru dalam hidup mereka, penuh dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.